Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita sudah mengetahui, mempelajari perbedaan tentang ghanimah dan fai secara makna dan sistem metode pembagiannya, distribusinya. Nah, bahwa ghanimah adalah harta yang dirampas dari musuh melalui perang, sedangkan fai harta yang dirampas dari musuh tanpa perang, melainkan musalahah dari pihak musuh, minta sulh, minta damai dengan menyerahkan harta mereka sesuai dengan kesepakatan. Nah, mereka menyerah dan melakukan negosiasi perdamaian dengan memberikan harta mereka. Baik. Ghanimah 4/5 untuk pasukan, kemudian 1/5 yakni khumusul ghanimah istilahnya. 1/5-nya yakni khumusul ghanimah, 1/5-nya ini sama dengan pembagian distribusi al-fai. Nah, seperti pada surat Al-Anfal. Nah, adapun al-fai langsung dibagi 5. Satu saham, satu bagian untuk Allah dan Rasulnya. Nah, 1/5 berikutnya untuk kerabat Nabi SAW, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Sudah dijelaskan apa sebabnya Banu Muttalib dapat bagian dari fai, dan juga khums 1/5 bagian dari ghanimah, karena munasarah mereka kepada Banu Hashim di masa jahiliyah dan di masa Islam. Kemudian 1/5 untuk fuqara, masakin, seperlima al-yatama, anak yatim, 1/5 untuk ibnu sabil. Sudah dikuasain ya. Jadi ghanimah 4/5 untuk pasukan, 1/5-nya khumus namanya. Nah, khumus itu 1/5 dari ghanimah. Khumus ini bagaimana pembagian? 1/5 ini dibagi 5 lagi. Khumus ini dibagi 5 lagi. Nah, dibagi 5 seperti al-fai. Adapun al-fai langsung dibagi 5. Ghanimah dibagi 2 bagian, 4/5 untuk pasukan, 1/5 disisihkan, tidak dibagikan ke pasukan. 1/5 ini khumusul ghanimah, dibagi 5. Nah, dibagi 5 bagian seperti pembagian al-fai, dibagi 5. Al-fai tidak ada untuk pasukan, langsung dibagi 5. Nah, jadi bertemunya al-fai pembagiannya dengan ghanimah pada 1/5-nya ghanimah yang disisihkan itu. Khumusul ghanimah dibagi 5 seperti pembagian al-fai dibagi 5. Nah, satu saham untuk Allah dan Rasulnya. Allah SWT tidak butuh harta. Nah, Allah Maha Kaya, yakni untuk hamba-hambanya kaum muslimin. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam di masa hidupnya tasarruf, bertindak pada harta yang merupakan bagiannya sesuai yang dikehendaki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengembalikannya
membagikannya kepada umatnya sesuai dengan maslahat umatnya sebagaimana dikehendaki oleh Nabi SAW. Sepeninggal Nabi SAW, Rasul sudah tidak ada, Allah dan Rasulnya tidak butuh harta itu, maka Al-Imam Al-Khalifah Amirul Mukminin, ya, yang menjadi pemimpin kaum muslimin, membagikannya untuk maslahat kaum muslimin, bagian yang untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu masalah kaum muslimin. Dan seperlima berikutnya telah kita lewati semuanya. Naam. Jadi hafalkan dengan baik ini. Dan ini termasuk pendapat yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah. Ini kesimpulan. Jika antum membaca tafsir Mukathir di surat Al-Anfal, panjang sekali khilaf di sana masalah ini. Begitu pula di kitab-kitab tafsir yang besar yang lainnya seperti tafsir Mujari dan yang lainnya, kalian akan mendapati khilaf yang panjang. Namun ini khulasahnya. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian ayat berikutnya itu berbicara tentang siapa-siapa yang masuk dalam kategori al-fuqara al-masakin yang berhak mendapatkan khumus al-fai, ya, 1/5 dari al-fai tersebut, dan juga khumus al-khumus. Nah, itu khumus al-ghanimah, 1/5 dari 1/5 ghanimah. Istilah ini difahami ya. Jadi kalau dikatakan khumusul fai berarti 1/5 dari al-fai, karena al-fai langsung dibagi 5. Kalau dikatakan khumus al-khumus 1/5 dari 1/5, maksudnya 1/5 dari 1/5 ghanimah, karena 4/5-nya untuk pasukan, 1/5-nya disisihkan kemudian dibagi 5. Ini khumus ghanimah itu dibagi 5 lagi, khumus al-khumus. Nah, khumus al-fai dan khumus al-khumus untuk Allah dan Rasulnya itu tadi. Kemudian khumus al-fai, khumus al-khumus ghanimah untuk Dawil Qurba, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Khumus al-fai dan juga khumus al-ghanimah untuk yatama, anak-anak yatim. Khumus al-fai, khumus al-ghanimah untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Kerabat Nabi SAW. Allah dan Rasulnya satu. Kemudian Allah dan Rasulnya satu bagian. Kerabat Banu Hashim Muttalib. Kemudian yang yatim. Kemudian masakin. Masuk dalamnya fuqara. Kemudian khumus al-fai, khumus al-ghanimah. Dan terakhir untuk Ibn Sabil. Baik. Kemudian Allah SWT di sini menjelaskan tentang siapa-siapa mereka itu yang berhak, yang termasuk dalam fuqara, yang termasuk dalam khumus al-fai, khumus al-ghanimah yang termasuk dalam masakin. Sebenarnya sudah dijelaskan bahwa jika disebutkan orang miskin masuk dalamnya orang fakir. Jika disebutkan orang fakir masuk dalamnya orang miskin. Nah, termasuk dalam kaidah dua kata yang masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, idza ijtama'a iftaraqa, jika berkumpul dalam satu kalimat maka jadi berbeda maknanya. Wa idza iftaraqa ijtama'a, jika terpisah maka bergabung, meliputi yang lainnya. Ketika disebutkan hanya al-masakin, bukan berarti khusus orang miskin saja, tetapi menjadi bergabung, fuqara juga masuk di dalamnya. Nah, jika dalam satu kalimat dua-duanya disebut, maka berarti ya, disitulah dibedakan apa bedanya orang miskin dengan orang fakir. Ketika al-masakin disebutkan, bukan berarti al-fuqara dibedakan dan tidak masuk, tetapi juga masuk di dalamnya. Nah, jadi khumus al-fai, 1/5 dari al-fai yang untuk al-masakin, atau pada surat Al-Anfal khumus al-khumus, 1/5 dari khumus al-ghanimah yang untuk al-masakin. Nah, di sini kata Allah
lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yaitu untuk fakir miskin kaum muhajirin. Kemudian ayat berikutnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yaitu fuqara masakin dari kalangan kaum Ansar. Kemudian ayat berikutnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, yaitu atba'us sahabah bi ihsanin, yaitu generasi setelah sahabat yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar dengan baik, mengikuti akidah mereka, mengikuti iman mereka, manhaj mereka, mendoakan mereka. Nah, 3. Muhajir, fuqara masakin, muhajirin, kaum muhajirin, fuqara masakin, ansar, kaum ansar, fuqara masakin, generasi berikutnya, atba'us sahabat, mengikuti sahabat bi ihsanin, dengan baik ila yaumil sampai menjelang hari kiamat nanti, yang mengikuti manhaj mereka, iman mereka, akidah mereka, beriman seperti iman mereka, berakidah seperti, beramal seperti amal mereka, dan mendoakan mereka. Oleh karena itu Al-Imam Malik beristinbat, memetik hukum dari ayat-ayat ini, mengatakan bahwa Rafidah, kaum Rafidah tidak dapat fai. Kaum Rafidah, Syiah Rafidah tidak berhak mendapat khumus al-fai. Kenapa? Karena kaum Syiah Rafidah bukan mendoakan sahabat, justru mencaci sahabat, mencela sahabat, menjatuhkan martabat sahabat, ya, memvonis mereka fasik, kafir, dan tidak ada yang selamat kecuali hanya segelintir. Ali radhiyallahu an, Al-Hasan, Al-Husain, ya, Salman Al-Farisi, ini ahlul bait yang mereka agungkan. Nah, Al-Imam Malik mengatakan berdasarkan ayat ini, jadi Syiah Rafidah tidak berhak, karena syaratnya adalah yang datang setelah mereka dan mendoakan mereka. Sementara Syiah Rafidah bukan mendoakan, tetapi sebaliknya. Nah, ini khulasahnya. Jadi 3 ayat berturut-turut ini menjelaskan tentang, ya, salah satu bagian dari al-fai, yani khumus al-fai, 1/5 dari al-fai itu adalah al-masakin, al-fuqara al-masakin. Nah, kalau ghanimah khumus al-khumus, 1/5 dari 1/5 ghanimah, yaitu al-masakin. Nah, lil fuqara'i kata Allah, untuk khumus al-fai tersebut, 1/5 dari al-fai tersebut untuk orang-orang fakir. Nah, di sini lagi-lagi disendirikan, disebutkan hanya fuqara, tidak disebutkan masakin. Berarti bukan berarti hanya fuqara. Jika terpisah, tidak disatukan dalam kalimat, maka meliputi yang lain. Di sini disebutkan lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Berarti orang miskin juga masuk. Nah, yang fakir dan yang miskin. Dan ini menunjukkan bahwa al-masakin yang disebutkan pada ayat sebelumnya, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, meskipun orang-orang miskin disebutkan di situ, fuqara juga masuk. Ketika tersendiri maka meliputi yang lain. Buktinya di sini pada ayat berikutnya Allah membahasakannya dengan fuqara. Berarti yang sana masakin itu meliputi fuqara, dan yang sini fuqara meliputi masakin. Berarti dua-duanya. Saham ini, khumus ini maksudnya adalah fuqara dan masakin.
Nah, orang fakir adalah yang tidak punya harta sama sekali, tidak punya penghasilan sama sekali. Tidak ada sama sekali, itu fakir. Adapun miskin, punya harta, punya penghasilan, tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Nah, adapun jika penghasilannya cukup, ya meskipun tidak kaya, tetapi cukup. Alhamdulillah. Berarti bukan fakir miskin. Ya, ini tidak sampai orang kaya yang bisa membayar zakat, mengeluarkan zakat, dan seterusnya, tapi dia cukup. Tidak ada kekurangan. Nah, ya ini sebatas makna itu ya kaya dia. Alhamdulillah. Ya ini tercukupi. Nah, jadi bukan kaya yang tingkatan ya teratas. Adapun miskin memang tidak cukup penghasilannya, ada hartanya tapi tidak cukup. Nah, rata-rata dalam menjalani hidupnya dalam kurun waktu setahun, harta yang dia miliki dan penghasilannya itu tidak cukup. Nah, fakir memang tidak punya sama sekali. Untuk orang fakir miskin dari al-muhajirin. Kaum muhajirin adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun perintah berhijrah. Nah, mereka berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan Makkah menuju Madinah, bergabung dengan kaum Ansar di Madinah. Alladzina ukhriju min diyarihim, kaum muhajirin, alladzina yang mereka ukhriju, dikeluarkan, diusir min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka itu di Makkah. Wa amwalihim, dan harta benda mereka. Karena ketika mereka berhijrah, rumah-rumah mereka tinggal, harta benda mereka, tanah mereka, harta benda mereka tinggal. Nah, karena terusir untuk menyelamatkan agama mereka dan menyelamatkan diri mereka, dengan itu mereka kehilangan harta. Mereka kehilangan harta. Nah, Tayyib sampai di Madinah tidak punya apa-apa. Nah, karena rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka ditinggalkan di Makkah saat hijrah. Pengorbanan hijrah itu pengorbanan besar. Nah, oleh karena itu merupakan amalan besar. Dan dengan hijrah inilah kaum muhajirin mengungguli kaum Ansar. Satu derajat dari sisi ini. Ya, satu keutamaan dari sisi hijrah. Karena kaum Ansar tidak berhijrah. Sedangkan kaum muhajirin berhijrah, hijrah pengorbanan. Seperti kita dengar. Meninggalkan negeri mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka. Ini pengorbanan yang besar. Nah, belum lagi resiko yang dihadapi dalam perjalanan. Ya, hijrah tersebut sampai ke tempat hijrah. Dan orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tidak boleh kembali setelah itu. Tidak boleh rujuk. Saya rujuk sekarang itu sudah menjadi negeri Islam, ya berubah misalkan. Bagaimana halnya Makkah? Nah, kemudian ketika ditaklukkan pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka menjadi negeri Islam. Maka Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, tetapi kaum muhajirin tidak dibolehkan pulang ke Makkah, meskipun mereka rindu dengan ya tanah tumpah darah mereka. Nah, semuanya rindu termasuk Nabi SAW. Namun mereka sudah hijrah, meninggalkannya, melepasnya karena Allah. Mereka sudah melepaskan negeri mereka karena Allah. Hijrah lillah, maka sudah tidak boleh
dirubah. Tidak boleh kembali lagi ke sana. Maka lanjut mereka sampai mati di Madinah. Nah, itu di antara hukum hijrah. Jika sudah hijrah meninggalkan negeri kafir, ya, negeri Islam, ya, maka suatu saat ingin kembali tidak bisa. Dia sudah melepasnya karena Allah, maka tidak bisa ditarik. Nah, sesuatu yang dikeluarkan karena Allah tidak bisa ditarik lagi. Seperti halnya wakaf dikeluarkan karena Allah, ya, dan semisal dengan ini tidak bisa ditarik. Nah, maka mereka tidak bisa lagi kembali. Ini pengorbanan besar tentunya. Semuanya karena Allah dan Rasulnya untuk menyelamatkan agama mereka, iman mereka. Dengan ini mereka mengungguli kaum Ansar dari sisi hijrah ini. Mereka melakukan itu. Nah, dan dengan itu hanya mereka sampai di Madinah dalam keadaan mereka semua butuh. Nah, karena tidak sudah kehilangan harta benda. Nah, maka kaum Ansar yang membantu mereka luar biasa. Nah, maka di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai telah kita pelajari dalam sirah, Nabi SAW akha bainal muhajirin wal ansar. Nah, mempersaudarakan, mengikat persaudaraan antara muhajir dan ansar dan person-personnya. Ya, ada person-person yang dipersaudarakan satu dengan yang lainnya, seperti Salman dengan Abu Darda. Nah, Tayyib, Abdurrahman bin Auf dengan salah satu dari Al-Ansar. Sampai saudaranya tersebut menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, ambil setengah hartaku, ya, pilih salah satu istriku yang kamu suka, saya ceraikan, setelah itu kamu nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima itu semua, hanya minta ditunjukkan pasar. Ya, mana pasarnya di sini? Saya mau berdagang. Setelah itu jadi pedagang besar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jadi orang kaya. Nah, al-muhim ini maksud gambarannya keadaan muhajirin ketika hijrah. Nah, jadi mereka menjadi miskin dengan menjadi fakir dengan itu, sehingga termasuk yang berhak dapat al-fai, khumus al-fai. Ya bertaguna, mereka melakukan itu. Hijrah itu mereka lakukan ya bertaguna dalam rangka mencari fadlan minallah, fadlan karunia, keutamaan dari Allah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan agama. Nah, waridwanan, dan mengharapkan mencari ridha Allah. Dan mereka memang meraih fadl. Dengan itu mereka afdal minal ansar. Nah, dengan itu karena niat mereka ikhlas, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya bertaguna fadla min Allah. Dan ini rekomendasi tazkiyah, rekomendasi dari Allah buat kaum muhajirin, bahwa mereka hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya, karena agama. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan ridha dari Allah. Dan dengan itu mereka betul-betul mendapatkan keutamaan. Mereka menjadi dengan itu afdal minal ansar, lebih mulia daripada ansar. Oleh karena itu mereka didahulukan penyebutannya di sini. Nah, muhajirin disebutkan terlebih dahulu, kemudian ansar. Berarti muhajirin di atas ansar, lebih mulia daripada ansar. Nah, karena mereka berhijrah, ansar tidak. Adapun dalam hal menolong Allah dan Rasulnya, sama-sama menolong Allah dan Rasulnya. Muhajirin menolong Allah dan Rasulnya, yakni menolong agama Allah, menolong Rasulnya, dakwanya, perjuangan Rasul. Ya, Muhajirin dan Ansar sama-sama dalam hal ini. Tetapi Ansar tidak berhijrah, Muhajirin berhijrah. Dengan itu diungguli oleh kaum Muhajirin. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Menolong Allah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Yang salah paham kalau dikatakan dalam ayat wa yansuruna Allah, mereka menolong Allah. Naam, Allah Maha Kuasa, maksudnya menolong Allah, yang menolong agama Allah, maksudnya begitu. Nah, wa rasulah, dan Rasul Allah, menolong perjuangan dan dakwah Rasul alaihi wasallam. Nah, di sini seperti diutarakan tadi, kaum Muhajirin dan kaum Ansar dalam hal wa yansuruna Allah wa rasulahu sama mereka.
sederajat itu. Tetapi Muhajirin mengguli Ansar dalam hal apa? Hijrah. Nah, oleh karena itu Muhajirin didahulukan penyebutannya, berarti mereka lebih mulia daripada Ansar. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Mereka lah orang-orang yang jujur, tidak berdusta. Pengakuan mereka beriman adalah benar-benar dari hati mereka, keimanan. Nah, dibuktikan dengan amalan. Ketika diperintah berhijrah, meskipun pengorbanan besar, meninggalkan rumah dan harta benda mereka, mereka tetap melakukannya. Nah, menunjukkan mereka orang-orang yang jujur, pengakuannya beriman. Dan siddiquhum al-akbar man? Siddiquhum al-akbar. Siddiq mereka yang terbesar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua orang-orang yang shadiqun. Nah, siddiqun. Tetapi yang terbesar dari mereka adalah yang bergelar As-Siddiq, digelar As-Siddiq oleh Nabi SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya semuanya Siddiq. Siddiq mereka. Paham tuh? Siddiq artinya orang-orang yang shadiq. Tetapi yang paling mulia dari mereka, yang paling siddiq di antara mereka adalah Abu Bakar. Oleh karena itu beliau digerai As-Siddiq. Nah, para sahabat diberi gelar-gelar khusus oleh Nabi SAW. Mereka punya gelar-gelar khusus. Abu Bakar Siddiq karena beliau yang paling siddiq dan beliau yang paling mulia dari sahabat. Nah, yang lainnya juga siddiq, tapi itu tadi maknanya. Nah, ada pun Umar digelari Al-Faruq, karena keistimewaannya dalam hal beraninya, menantang kebatilan, membedakan al-haq antara al-haq dan al-batil, sehingga digelari Al-Faruq. Dan yang lainnya para sahabat, punya gelar-gelar. Baik, yang jelas mereka semua shadiqun, tazkiyah dari Allah. Ulaika humus shadiqun, semua kaum Muhajirin. Baik. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini golongan yang kedua yang dapat khumus al-fai untuk saham untuk bagian masakin. Orang masakin yaitu walladzina, dan orang-orang yang orang-orang fakir miskin yang tabawwa'u, telah menempati ad-dara, negeri. Negeri yang dimaksud adalah negeri Madinah. Wal imana min qablihim, dan beriman min qablihim, sebelum mereka, sebelum kaum Muhajirin. Nah, di sini muncul, jika antum jeli, memiliki pemahaman yang jitu, mesti muncul pertanyaan. Nah, siapa yang memahami apa yang Anda maksud? Coba dengarkan. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang fakir miskin yang telah menempati negeri dan beriman sebelum kaum Muhajirin. Negeri yang dimaksud menempati negeri Madinah sebelum Muhajirin hijrah, karena mereka penduduk Madinah, kaum Ansar. Nah, Muhajirin yang datang berarti mereka lebih dulu di situ, Muhajirin yang datang ke mereka. Dan telah beriman sebelum mereka, sebelum Muhajirin. Baik, di mana letak iskalnya? Siapa yang enggak tahu? Di mana letak iskalnya? Hendak. Mana letak iskalnya? Di mana letak hal yang sedikit membingungkan di sini? Ada yang membingungkan antum? Atau tidak masalah? Man? Apa? Anda man? Apa di sini yang muskil?
Nah, siapa yang mendapatkan muskil di sini? Fadhal. Belakang, Muhammad. Ada iskal di sini? Fadhal. Dari sisi mana? Ketika dikatakan Ansar beriman sebelum Muhajirin, begitu. Sementara kaum Muhajirin sebelum Ansar, begitu? Nah, di antara kaum Muhajirin ada yang lebih dulu keimanannya daripada Ansar. Di antara kaum Ansar ada yang lebih dulu keimanannya, keislamannya daripada kaum Muhajirin. Nah, jadi tidak semua kaum Muhajirin mendahului kaum Ansar dalam hal iman. Ada sebagian kaum Muhajirin didahului oleh kaum Ansar. Nah, kita tahu bersama Bai'atul Aqabah sampai 2 kali. yakni ketika Nabi alaihi salatu wassalam berusaha mencari pendukung dan pelindung dakwanya sebelum hijrah, kemudian bertemu dengan beberapa orang Ansar yang datang berhaji, kemudian membaiat mereka pada Bai'atul Aqabah. Nah, kemudian perjanjian berjumpa lagi pada musim haji berikutnya dan mereka membawa orang yang lebih banyak. Nah, mereka telah beriman itu. Nah, ada sebagian muhajirin yang berimannya setelah mereka. Jadi maksudnya di sini sebagian min qablihim, yakni bukan semuanya, sebagian. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan pada tafsirnya, kata Ibnu Katsir, ini bisa kalian catat tafsir Ibnu Katsir untuk menghilangkan iskal ini. Nah, karena anak ketika membaca ayat ini selalu memikirkan ini. Nah, bagaimana ini? So, Ansar mendahului kaum Muhajirin dalam hal keimanan. Nah, Ibnu Katsir mengatakan pada tafsirnya, nah, mana kalam Ibnu Katsir? Baik, kata Ibnu Katsir, huwa alladziina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim, ay sakanu daral hijrati min qabli al-muhajirin. Sakanu daral hijrati min qabli al-muhajirin. Artinya mereka telah tinggal menempati negeri hijrah, yakni Madinah, sebelum kaum muhajirin. Karena memang tempat tinggal mereka, Aus dan Khazraj, memang itu negeri mereka. Jadi mereka lebih dulu daripada muhajirin. Kan begitu. Tabawwa'ud dara min qablihim, jelas. Kemudian tabawwa'ul iman min qablihim, mendahului kaum muhajirin dengan al-iman. Bagaimana kata Ibnu Katsir? Wa amanu qabla katsirin minhum. Coba kalian perhatikan. Jadi kalian harus belajar memahami kalam ulama sehingga bisa menghilangkan pertanyaan-pertanyaan atau problem yang muncul dalam memahami suatu ayat dan hadis. Misalkan di sini Ibnu Katsir mengatakan apa? Wa amanu qabla katsirin minhum. Ini jawabannya. Dan mereka kaum Ansar telah beriman sebelum katsir, banyak dari kaum muhajirin. Nah, jadi banyak dari kaum muhajirin memang didahului oleh kaum Ansar dalam beriman. Kalian sudah dengar tadi kisah Bai'atul Aqabah sampai 2 kali, dan pada bai'at yang kedua ketika kaum perwakilan dari Aus Khazraj berjumpa dengan Nabi SAW pada bai'at yang kedua, itulah terjadi bai'at, dan disitulah mereka siap menampung Nabi SAW dan sahabatnya jika mereka berhijrah ke Madinah. Nah, adapun semisal Abu Bakar As-Siddiq, Ali radhiyallahu anhu, Utsman dan yang lainnya. Nah, yakni para sahabat, beberapa nama yang disebut, memang mereka
terdahulu Islamnya. Nah, mendahului Islamnya daripada yang lain. Nah, tentunya mereka mendahului kaum Ansar. Tapi banyak dari kaum Muhajirin, ya, kaum Ansar lebih dulu beriman daripada mereka. Itu maksudnya. Nah, wa amanu qabla katsirin minhum. Mereka telah beriman sebelum banyak dari kaum Muhajirin. Nah, dan yang berhijrah itu kan bergelombang. Nah, bergelombang, susul menyusul, ya. Ada yang terlambat masuk Islamnya, berhijrah, bergabung ke sana, kan begitu. Nah, jadi banyak dari kaum Muhajirin yang didahului oleh kaum Ansar dalam hal keimanan. Lebih duluan beriman maksudnya. Namun apa yang menyebabkan kaum Muhajirin mengungguli kaum Ansar lebih mulia, lebih utama dari sisi apa? Hijrahnya itu. Nah, karena kaum Ansar tidak melakukan hijrah dan sama-sama yang surun Allah wa Rasulah. Nah, sifat berikutnya kaum Ansar, pujian Allah SWT kepada mereka. Kelanjutan ayat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu membatasi kita. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.